presiden jangan fokus di pesta demokrasi di tahun 2024 ataupun pembantu presiden, menteri-menterinya. Jadi makanya fokus janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Ya, untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji Ya itu kampanye. apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut, Anda harus tahu dong apa Iya. yang Anda. Terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan, tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat se-Nusantara yang saya hormati dan saya cintai. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan adanya wawancara di talkshow Bang Hotman Paris yang menghadirkan Ketua BEMSI sekaligus koordinator aksi tanggal 11 yang lalu, yang begitu getol membangga-banggakan bagaimana situasi pemerintahan di era Orde Baru, era kepemimpinan Soeharto, yang semua orang tahu betapa otoriternya, dan itu sangat dirasakan oleh orang-orang yang hidup di zaman itu, terutama aktivis-aktivis 98. Tentu pernyataan keluar dari mulut seorang koordinator BEMSI ini itu tidak keluar begitu saja. Ada dua hal. Yang pertama, boleh saja memang anak ini modal nekat saja untuk muncul ke publik, keluar-keluar mengkritisi pemerintahan Jokowi. Yang kedua, boleh jadi anak ini adalah desain memang. Ada orang yang mengisi pikirannya, mengisi kepalanya terkait soal bagaimana kehebatan pemerintahan Soeharto. Nah, tentu semua orang kaget dibuatnya. Sebab bagaimanapun juga proses pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan yang otoriter. Yang saya mau bilang singkatnya begini, andaikan pemerintahan Soeharto berkuasa hari ini, maka anda mahasiswa ini sudah tidak ada, sudah hilang, sudah diculik bahkan. Betapa otoriternya pemerintahan Soeharto waktu itu. Belum lagi bicara kesejahteraan rakyat, sangat jauh dari yang kita harapkan. Ya, karena itu saya selalu sarankan dari awal memposting terkait soal demo ini supaya adik-adik sebaiknya belajar dulu. Belajar untuk apa? Supaya tidak ngawur di dalam berargumentasi atas pelaksanaan aksi yang dilakukan. Ini kan sangat memalukan sebenarnya. Apa kata dunia kalau menonton video itu, dan ternyata betul sampai trending topik kan di Twitter. Jadi sebaiknya adik-adik kembalilah ke kampus dulu, belajar banyak hal tanpa kekurangan daya kritis. Karena kan sekarang eranya ini sebenarnya untuk mengkritik itu tidak harus di jalanan. Demonstrasi sebenarnya itu adalah jalan terakhir dari sebuah proses perubahan yang kita akan dorong. Ada banyak jalan yang bisa kita tempuh, apalagi dengan adanya media sosial kan. Daripada seperti ini, sangat memalukan. Saya sendiri sebagai orang yang pernah kuliah, kalau menonton video itu betul-betul rasanya malu sekali. Apalagi sekelas koordinator aksi, sekelas ketua BEMSI, jabatan itu bukan jabatan main-main.
artinya orang-orang yang ditempatkan di situ pasti orang yang secara umum menurut kesimpulan orang, asumsi orang pada umumnya itu orang cerdas. Karena itu saya tidak menyangka, aduh, sangat memilukan dan memalukan, terutama dunia mahasiswa. Ada banyak hal memang yang mestinya adik-adik pelajari, terutama ke depan kalau mau aksi lagi, bagaimana mengantisipasi penyusup. Saya kira kalau orang paham strategi gerakan, itu penyusup itu tidak akan bisa masuk, terkecuali memang kalian ada dalam desain para penyusup itu wallahu alam. Jadi sudahlah deh, hentikan semua kebodohan ini, kembalilah kalian ke kampus masing-masing belajar, pertajam pengetahuan, pertajam analisa atas setiap permasalahan bangsa yang ada, lalu lakukan kritik secara profesional. Sekali lagi, parlemen jalanan itu adalah jalan terakhir sebenarnya. Artinya jalan yang ditempuh ketika seluruh proses aksi metodologi sebelumnya itu buntu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.